Bayangkan, kamu terbangun suatu hari tanpa listrik, internet, uang, dan bahkan pekerjaan atau sekolah. Semua hal yang kamu kenal menghilang. Tidak, kamu tidak di kota asalmu saat semua listrik dimatikan. Kamu bahkan tidak berada di rumahmu sendiri. Sebab secara ajaib, kamu berpindah ke zaman batu. Apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Tentu saja, reaksi pertamamu adalah terkejut, tapi kita lewatkan itu. Ya, benar. Kini kamu menjalani hidup seperti Flintstone. Pertama, mari kita melihat ke sekitar. Ini adalah gua tempatmu tinggal bersama keluarga. Wilma tak ada di sana. Kamu punya area tidur sendiri yang beralas kulit hewan. Namun, kamu mungkin juga tinggal di gubuk primitif yang disangga gading dan tulang rusuk mamut dengan kulit hewan di atasnya sebagai perlindungan dari hujan. Rutinitas pagimu bukan lagi pergi ke kamar mandi untuk sikat gigi, lalu minum secangkir kopi panas. Dan jika kamu penasaran di mana orang-orang zaman batu buang hajat, jangan kaget kalau pada dasarnya mereka melakukannya di mana saja, asalkan di luar ruangan. Nyaman sekali. Jadi, ini waktunya kamu keluar dan menjelajahi zaman lampau yang baru ini. Tapi, hey, jangan lupa kenakan pakaianmu. Tidak, bukan yang nyaman dan trendy dari mall. Dahulu, manusia menggunakan kulit hewan yang mereka buru untuk membuat kain pinggang sederhana dan seadanya. Agar kulit hewan tadi lebih fleksibel, mereka harus mengunyahnya. Mudah-mudahan pakaianmu hari ini sudah siap, jadi rahangmu tidak pegal. Lalu mereka mulai mengasapi kulit itu agar tahan lama dan mulai membuat tunik. Kalau alas kaki, para ilmuwan meyakini alas kaki baru muncul sekitar 40.000 tahun lalu. Ambil sepotong kecil kulit hewan dan bungkus kakimu, lalu masukkan jerami ke bawah tumit untuk membuat semacam sol. Tara! Satu sepatu selesai. Lakukan hal yang sama dengan kaki satunya dan ayo pergi. Jangan takut, kamu tak akan bertemu mamut raksasa tepat di luar rumah. Manusia purba cukup cerdas dan telah mempelajari kebiasaan hewan, karena itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup di alam liar. Jadi, mereka memilih gua atau membangun gubuk di tempat paling aman yang bisa mereka temukan. Sekarang cucilah mukamu di sungai. Ingin tahu seperti apa penampilanmu di zaman batu? Coba bercermin. Lihat, kamu tidak jauh berbeda dari versi dirimu yang modern. Hanya saja, rambutmu berantakan dan tubuhmu mungkin lebih kecil beberapa sentimeter dengan rahang yang agak maju karena memakan makanan keras. Dan lihat otot-otot besar itu. Begitulah bentuk tubuhmu jika hidupmu dipenuhi dengan berlari dan bertarung melawan hewan liar saat berburu. Ya, berburu ada di daftar kegiatanmu hari ini. Tunggu saja ya. Tapi sekarang, saatnya sarapan. Untungnya, kamu punya sisa makanan semalam. Ada telur, buah-buahan liar, dan beri. Maaf, tak ada kompor gas untuk memasak telur. Ingin coba memasaknya di atas api? Baik, biar saya bantu. Cari 2 batang kayu kecil, tapi yang kokoh dan kering. Lalu gesekkan satu sama lain dengan cepat dan kuat. Sebentar lagi, sabar ya. Oh, akhirnya, ada percikan api. Kerja bagus. Sekarang, kamu bisa memasak sarapan menggunakan batu sebagai wajan. Perlu garpu? Terlalu dini untuk itu. Lihat kerang yang terikat di tongkat kayu itu? Itu sendokmu. Ayo, hutan menunggumu. Untungnya, zaman es sudah lama berlalu. Jadi, cuacanya hangat dan tanaman hijau tumbuh berlimpah. Itu baik untukmu, karena kamu harus memetik berbagai tanaman yang dapat dimakan. Kacang-kacangan, buah-buahan, dan gandum liar. Orang-orang zaman batu baru mulai belajar bercocok tanam dan beternak pada 10.000 sebelum Masehi. Dan mereka akhirnya bisa berhenti hidup secara nomaden untuk mencari tempat berburu. Lihat, ada anggur, ayo petik. Tapi bagaimana kita mengumpulkan gandum? Pikirmu kebingungan. Baiklah, izinkan saya memperkenalkanmu kepada peralatan zaman batu. Omong-omong, zaman batu dinamai demikian karena peralatan yang diciptakan manusia saat itu terbuat dari kayu? Tidak dong, tentu batu. Biarkan saya membantumu lagi. Ini arit batu berbentuk U untuk menyabit batang gandum. Saatnya membawa semua yang sudah kamu kumpulkan ke gubuk. Sekarang, kamu sudah tidak kaget lagi karena perjalanan waktu ini. Kamu melihat ada beberapa gubuk lain di dekat gubukmu. Mereka adalah tetanggamu, Betty dan Barry Rubble. Orang-orang zaman batu hidup berkelompok dengan jumlah 20-50 orang dan saling membantu bertahan hidup.
Oke, kamu bisa makan anggur dan buah lainnya mentah-mentah. Tapi bagaimana dengan gandum? Untuk memisahkan gandum dari sekamnya, ambil mangkuk batu dan batu gilingan kecil, lalu giling gabahmu. Jika kamu mencampur gandum yang sudah ditumbuk itu dengan air, kamu akan memperoleh bubur lembut. Masak di atas batu seperti telur tadi, dan roti pipi pertamamu sudah siap. Ya, rasanya memang biasa saja. Tapi jangan lupa, kita berjarak 15.000 tahun dari toko roti favoritmu. Sudah senja ya? Persiapkan dirimu kawan, karena kamu akan berburu. Saya punya kabar baik, kamu tak akan melakukannya sendiri. Orang-orang pada zaman batu bisa bertahan hidup karena mereka melakukan hampir semua kegiatan bersama-sama. Jadi panggil tetanggamu dan bersiaplah. Bagaimana perasaanmu kalau hidup dalam kondisi sekeras ini? Beritahu saya di kolom komentar. Oh, tunggu. Bagaimana manusia berkomunikasi saat itu? Pada awal zaman batu, mereka hanya memakai teriakan dan gestur berbeda untuk mengekspresikan rasa takut, gembira, sakit, atau mengingatkan orang lain tentang bahaya. Lalu mereka belajar cara membentuk suara menggunakan gigi, lidah, dan mulut. Begitulah cara kemampuan bicara dan bahasa muncul yang memudahkan hidup dan meningkatkan kerja tim mereka. Tentu saja, para antropolog tak tahu bagaimana bahasa mereka karena tidak ada jejak tertulis yang tersisa. Apalagi rekaman kasetnya. Kaset itu apa sih? Itu cuma teknologi kuno lainnya. Kamu dan teman gubukmu perlu membawa alat berburu khusus. Apa saja? Alat pertama dan paling primitif yang digunakan untuk menjatuhkan buruan adalah tongkat kayu yang diasah dan batu besar. Namun, seiring waktu, manusia prasejarah menciptakan tombak. Ujungnya bukan terbuat dari logam. Tentu saja, terlalu dini untuk itu. Sebagai gantinya, mereka memakai batu kecil bermata tajam yang diikat pada tulang atau tongkat panjang. Ini adalah penemuan yang sangat penting karena bisa membuat perburuan lebih aman. Peluang mereka untuk tetap hidup lebih tinggi karena mereka tidak perlu terlalu dekat dengan hewan dan bisa memburunya dari jauh. Saat senja, kelompok berburumu pergi ke dalam hutan. Kamu harus mencari hewan pemakan rumput besar seperti gajah, mamut berbulu lebat, bison raksasa, rusa kutub, dan kijang. Mereka tak hanya akan menjadi makan malammu, tapi juga memberimu persediaan bulu, tulang, tanduk, dan kulit yang bisa kamu gunakan sehari-hari. Ada dua teknik berburu utama saat itu. Yang pertama agak memakan waktu, tapi lebih aman, yaitu menggali lubang besar di sekitar tempat hewan meminum air. Lubang itu berfungsi sebagai jebakan. Ya, kamu harus menggali tanpa sekop. Kamu bisa menggunakan tongkat penggali, yaitu tongkat kayu dengan tanduk di ujungnya, atau golok besar, yaitu batu atau tulang berbentuk oval. Setelah lubang siap, kamu harus bersembunyi dan menunggu dengan sabar. Teknik lain adalah memburu hewan secara berkelompok, lalu menggiringnya masuk ke lumpur dan saluran air, sehingga mereka tak bisa kabur. Oh, kamu lihat itu? Ada kijang, larilah secepat mungkin teman-teman, dan giring langsung ke rawa itu. Sial, kijangnya kabur. Ya, perburuan memang tidak selalu berhasil. Tapi kelompok sukumu masih butuh makan malam. Sebaiknya kamu beralih ke memancing. Jangan khawatir, kamu tidak perlu lagi menangkap ikan dengan tangan kosong. Jala dan tombak pancing siap membantumu. Jala terbuat dari kulit pohon dan rumput. Jala tertua yang ditemukan para arkeolog berasal dari sekitar tahun 8300 sebelum Masehi. Tombak pancing dari tanduk biasanya memiliki tali untuk membawa hasil tangkapan. Itu biasa digunakan untuk memburu hewan air besar seperti paus, tuna, dan ikan todak. Oke, lemparlah jalamu ke sungai. Tapi jangan lupa tanyakan di mana tempat melempar yang bagus kepada temanmu. Sekarang, kamu harus menunggu. Oh, lihat, ada ikan. Tarik jalamu sekuat tenaga. Ayo semuanya, bantu dia. Saya hanya mengarahkan di sini. Bagus, kamu tak akan kelaparan malam ini. Bawa tangkapanmu ke kemah dan istirahatlah. Yang lain akan mengelolanya. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Semua butuh kerja keras dan tidak main-main. Dan ya, kamu benar. Kehidupan zaman batu tidak mudah. Tapi tetap saja, manusia memiliki semacam hiburan. Tidak, kamu tak akan pergi ke taman bermain atau bioskop. Tapi kamu bisa menghabiskan waktu bermain musik dengan seruling yang terbuat dari tulang burung dan gading mamut. Atau kamu bisa membuat kerajinan. Buatlah kalung dan gelang dari gading, tulang, dan cangkang. Atau salurkan bakat senimu dengan menggambar pola pada tubuhmu menggunakan cat yang terbuat dari oker, sejenis tanah liat merah, atau mengukir gambar di gua. Ukir sesuatu yang gila agar para arkeolog kebingungan. Hehe.
Kamu menciumnya? Waktunya makan malam. Nikmatilah, kamu layak makan enak. Ada bau lain. Maaf kelepasan, saya baru makan malam tadi. Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, klik tombol suka pada video ini lalu bagikan kepada teman. Berikut beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.